أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Diriwayatkan dari seorang laki-laki bernama Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dawsi, dikenal dengan nama masyhur Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun, Allah itu maha suci, Allah itu maha tidak terkontaminasi dengan yang kotor-kotor. Thayyib. Kalau saya mau mengatakan hari petang ibu bapak baik, maka saya katakan thaba masaukum, perempuan yang baik, tak ada cacatnya, tak ada kekurangan. Fankihu ma thaba lakum minan nisa, maka yang tak ada kurangnya, sempurna. Walaupun tak ada manusia yang sempurna, tapi dibandingkan yang lain, dialah yang lebih baik. Maka kata Nabi SAW, Allah yang maha baik. Sedangkan kita ini baik, mungkin ada tak baiknya. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Karena yang maha baik hanya mau menerima yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, Allah memerintahkan orang beriman sama dengan perintahnya kepada para rasul-rasul. Jadi tak ada beda. Wahai rasul-rasul, makanlah kalian yang baik-baik. Wahai orang beriman, kalian pun sama. Karena tugas Rasul menyampaikan pesan Allah kepada orang beriman. Maka kalau Rasul disuruh makan baik, maka orang beriman pun makan yang baik. Faqala ta'ala, maka Allah pun berfirman. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul, kalau satu orang Rasul, kalau dua orang Rasulan, kalau banyak Rusul. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul-rasul, kulu makanlah min thayyibat, yang baik-baik, ma razaqnakum, yang sudah kami berikan kepada engkau. Ada tiga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, kulu minat thayyibat. Allah maha baik, hanya menerima yang baik-baik saja, ditutupnya dengan makan. Kenapa cerita makan? Karena orang beramal baik kalau dia makan, maka usahakanlah makan makanan yang baik. Pokok pangkal dari segala sesuatu adalah makan. Kalau makannya baik, insya Allah amalnya baik. Kita malam ini yang mau meninggalkan rumah, meninggalkan televisi, meninggalkan HP, ini pastilah karena makanan kita baik-baik semua insyaallah. Mustahil orang makan haram, maksiat, hatinya condong kepada kebaikan. Karena kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan kamu itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak yang lain ikut jadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia jantung. Di dalam jantung itu darah. Jantung itulah yang menyemburkan darah. Kalau jantung berhenti berdetak karena dibalut oleh lemak, atau saluran darahnya beku karena ada gula dan kolesterol, maka jantung pun berhenti, mati. Oleh sebab itu di dalam jantung itu banyak darah. Darah yang haram akan menyemprotkan yang haram ke mata, maka mata tak mau menengok yang baik. Darah haram disemburkan ke telinga, telinga tak mau mendengar yang baik. Darah haram disemprotkan ke otak,
nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun yang kita sapu waktu wudu, kadzibatin pembohong, pendusta, penipu, khati'atin pelaku dosa. Oleh sebab itu dikatakan jagalah makananmu takun mujabud da'wah, maka kau akan diperkenankan segala doa-doamu. Oleh sebab itu maka ini pelajaran amat sangat penting. Hadis yang ke-10 kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, jangan menyuapkan makanan haram kepada anak-anak kita. Mereka ini penghuni-penghuni surga, fitrah, bersih, suci, sesuci Islam. Fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, au yunassranihi, merubahnya jadi Nasrani, au yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Salah satu cara orang tua merubah anak menjadi Yahudi adalah dengan menyuapkan makan haram. Maka kulitnya kulit orang Islam, bahasanya bahasa orang Islam, hari rayanya hari raya orang Islam, tapi isi kepalanya sudah keluar daripada ajaran Islam. Gara-gara apa? Gara-gara makanan. Jangan kasih istri anak makan haram. Istri pun berkata kepada suami, wahai suamiku, kami kalau makan satu hari sekali tahan, tapi kami tak tahan panasnya neraka jahanam. Itu yang mestinya diucapkan. Maka suami pun takut membawa pulang uang haram. Jangan dibalik, bang, harap-harap sikit pun tak apalah, nanti kita sedekahkan 2,5% halal tu nanti. Tak bisa begitu. Oleh sebab itu maka dikatakan dunia mata, dunia ini kenikmatan. Pokok kayu nikmat dipandang, buah anggur nikmat dimakan, air segar nikmat diminum, wa khairu mata'iha, tapi kenikmatan yang paling indah adalah al-mar'atus salihah, perempuan yang salihah. Kenapa? Tu'inu ala imanihi, menolong iman suami. Jantung itu di dalam, sedangkan perempuan itu diciptakan dari tulang. Tulang melindungi jantung atau jantung melindungi tulang? Tulang itu melindungi jantung, perempuan itu dari tulang. Gara-gara ada tulang yang melengkung inilah maka jantung tak hancur kalau tabrakan. Patah tulang itu baru hancur jantung. Begitulah hebatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, apalah perempuan itu makhluk yang lemah, oh kau belum mengaji lagi, tak paham nanti lagi. Oleh sebab itu maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perempuan-perempuan yang hebat yang tak mau dikasih makan haram. Pulang suaminya membawa duit 3 ikat, dia tanya, duit apa ini bang? Kalau haram jangan abang bawa kemari, kalau 1 koper tak apa bang. Begitulah yang membuat manusia ini selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang berpikiran, ini bisa selesai nih dengan yang haram, tidak, karena Allah tidak menerima illa thayyiban, kecuali yang baik-baik. Oleh sebab itu berhati-hatilah, makanlah ke tempat masakan orang Islam yang suci bersih, dibasuhnya. Kadang-kadang kita makan enak saja tak ada khawatir, memang tak apa-apa. Apa salahnya? Tengok saya makan nih, badan saya sehat aja, tapi berat ibadah. Ke situ efeknya. Bukan masalah badan sehat, babi pun sehat, monyet pun sehat, orang gila pun sehat. Bukan masalah sehat, tapi murah, lunak, lembut, dibawa beribadah. Berat saja dia. Orang mau keluar rumah beribadah, orang mau masuk ke masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Dia enggak masuk masjid baca doa, bismika Allahumma ahya wa amut. Berat mau beribadah. Jadi kalau anak ada berat diajak beribadah, anak bini berat diajak beribadah, jangan-jangan kita sudah mengasih dia makan haram. Allah tidak mau kasih kebaikan. Allah maha baik. Makhluk yang mau menerima ini penerima baik, yang diterima itu baik, maka mesti dikasih baik.
Yang diucapkan baik, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa namanya? Kalimatun thayyibah. La ilaha illallah itu namanya kalimah thayyibah, kalimat yang baik. Yang memberinya siapa? Innallaha thayyibun. Allah yang maha baik. Thayyibun hanya mau memberikan kalimat thayyibah kepada siapa? Kepada orang yang memakan thayyibat. Sesuailah yang dimakan dengan apa yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, ini malam ini kajiannya luar biasa. Hadisnya tentang makanan yang tiap hari kita lakukan. Pagi makan, siang makan, malam makan. Pagi minum, siang minum, malam minum. Yang kau makan itu apa? Halal Pak Ustadz. Ini ada labelnya. Udah dicabut pula. Ada halal labelnya Pak Ustadz. Airnya halal. Tapi uang yang dipakai membeli itu uang haram. Dan uang haram itu tak ada warnanya. Sama warnanya. 100.000 sama-sama merah. 50.000 sama-sama biru. 20.000 sama-sama hijau, 2.000 sama-sama abu-abu. Duit itu haram. Dari mana? Dari sumber yang haram, dari riba. Maka selamatkanlah tangan dari riba, selamatkan makan mal dari riba, selamatkan mulut lidah dari riba. Begitulah orang yang makan thayyibat, Allah berikan dia thayyib, tak ada rasa cemas dalam hatinya, tak ada rasa takut dalam hatinya. Adapun orang yang makan haram, cemas, takut, cemas, takut, cemas, takut, berefek kepada penyakit zahir. Jantung detaknya normal, bup, 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 bup. Tapi kalau terlalu cemas, maka tingkatnya tinggi. Diperiksa sama dokter, loh, ini kok tingkat kecemasannya tinggi Pak? Entah, saya pun tak tahu. Entah kenapa. Berdegup aja jantung nih bawaannya, takut. Gara-gara apa? Gara-gara makan yang tak baik, maka datang bisikan lebih dekat kepada yang tak baik. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha, diberi Allah jalan, ada jalan tak baik. Wa taqwaha, jalan yang baik. Pilih. Kalau kau pilih jalan yang baik, ku kasih kau baik. Kalau kau pilih jalan tak baik, aku turunkan juga yang tak baik. Cemas, khawatir, tanpa sebab, tak tahu tak sebabnya apa, cemas aja. Gara-gara cemas, dokter kasihan, dikasihnya lah obat penghilang cemas. Nah, Bapak makan ini ya, ini insya Allah cemas Bapak hilang. Kenapa cemas hilang? Karena tidur. Tidur tentu tak cemas. Tapi ternyata Allah Maha Kaya, di dalam tidurnya itu pun dia cemas. Kenapa? Mimpinya emergensi, tidurnya pun cemas. Bangun ketakutan, berkeringat. Kenapa berkeringat? Mimpi dikejar setan. Oleh sebab itu maka setan tidak takut pada orang yang membaca ayat kursi kalau makan haram. Kenapa ayat yang dibaca sama, tapi efeknya berbeda? Karena lidah yang memakan itu berbeda. Makanya ada namanya Wahid Abdul Salam Bali yang menulis kitab As-Sarimul Battar. Sudah diterjemahkan ayat-ayat, hadis-hadis bacaan doa ruqyah. Dia kalau mau meruqyah orang, belum lagi dibacanya ayat kursi, baru sampai dia di pintu gerbang, batuk aja dia udah keluar jin. Lari jin teman-teman. Kita 3 kali baca ketawa jin. Mana dia segan? Dia tak segan. Udah diukurnya, kita udah dijengkalinya. Siapa yang baca itu? Alah, sama makanannya sama aku, kata dia. Beda tipis aja kami itu, kata dia. Oleh sebab itu maka ini makanan penting luar biasa. Kalau guru itu makan halal, insya Allah masuk kaji itu ke telinga, masuk ke tangkai jantung, masuk ke otak. Anak-anak kita pun ingat, bini keluarga kita, sahabat-sahabat handai tolan, jamaah ingat. Oh, jadi kalau pengajian itu tak ingat, berarti Ustaz itu makan haram lah. Kena belas. Kami tak ingat isi pengajian Ustaz. Jadi kalau gitu Ustaz makan haram lah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari makan haram. Kulu, makanlah.
min thayyibat, minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihah, beramal soleh. Mestinya setelah makan minum, mestinya setelah makan itu beraktivitas. Tapi coba tengok bunyinya, kulu minat thayyibat wa'malu salihah, makanlah yang baik-baik, beramal soleh. Apa maknanya? Orang kalau makannya baik, insya Allah amalnya soleh. Kebalikannya, makan haram, amal tak soleh. Kadang kita heran, ada orang kaya tapi dari yang halal, bertanam sawit, kebun kelapa hibrida, tambang, peras keringat banting tulang. Habis itu duitnya ada, dibangunnya masjid 5 miliar, imam masjid digajinya 5 juta sebulan. Habis itu diberangkatkannya orang umroh, habis itu disekolahkannya anak yatim. Kenapa muncul ide-ide brilian untuk buat baik? Karena makanan halal. Tapi kita pula heran, ini orang kaya tapi tidak ada duitnya itu dibawanya kepada yang halal. Memang dia punya koleksi, koleksinya banyak. Apa koleksi? Anjing, segala anjing. Anjing herder, anjing pudel, anjing apa dipelihara. Tidak tergerak kepala otaknya itu untuk melakukan yang haram. Haram aja kerjanya. Sampai akhirnya matinya pun digigit anjing. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu saya cerita ini yang punya anjing sakit hati. Orang yang sakit hati diceramahi itu juga gara-gara banyak makan haram. Karena kalau orang makanannya thayyibat, Allah turunkan ke dalam hatinya itu thayyib, maka hatinya itu lembut, lunak. Begitu dinasehati menetes air matanya. Tapi kalau orang makan haram, mudah dia tersinggung, dan orang mudah tersinggung tuh cepat mati. Berapa banyak ketika kita kasih nasihat, jumpa saya lah orang di Batam, waktu saya sedang makan mie Aceh, duduk di samping saya, logap, pakai baju kaos, berotot, bertato. Begitu ditengoknya saya tengok dia tengok saya tengok dia tengok, tapi saya tak khawatir. Banyak jamaah kita. Sesudah selesai makan baru didekatinya, Ustadz, saya baru mendengar ceramah Ustadz lah menangis gara-gara Ustadz cerita tentang solat. Siapa yang tak solat? Neraka jahanam lah tempatnya. Masuk ke hati saya Pak Ustadz. Rupanya Allah turunkan kebaikan gara-gara dia bertobat. Sejak itu berhenti dia makan haram, dimakannya baik, terjadi perubahan sirkulasi darah. Sama macam sumur tua, kalau sumur tua itu ditimba, dibuang airnya, diambil, maka mata air mengalir, datang air yang baru. Jadi jangan cemas bagi yang sudah pernah makan haram. Gimana caranya Pak Ustadz? Apa kami sumbangkan aja daging-daging kami ini? Enggak. Insya Allah kalau kau robah makan baik, sama macam sumur yang kotor yang butek, setelah ditimba nanti jernihlah dia datang. Khudma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Jadi pokok pangkal dari amal ini adalah makan. Kalau makannya baik, solatnya khusyuk. Kalau makannya baik, doanya makbul. Kalau makannya baik, hati itu lunak saja mau meneteskan air mata. Kalau makannya baik, cakapnya baik. Itulah maka kita tak boleh makan babi, karena bawaannya mau mesruduk semua, taiknya pun dimakannya. Itulah babi. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, wa'malu salihah, beramal soleh.